Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil abdi wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi azmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasubsi Bimaswat Lapas kelas 2 Gorontalo, yang mulia penceramah pada sore hari ini Bapak Rinaldi Doe SAG, bapak-bapak hadirin yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh petugas. Pada Bapak dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Demikian kalamilah yang dibawakan oleh rekan kita dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rinaldi Doe SAG. Pada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana tidak menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh itu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Jajaran lapas kelas 2A yang saya hormati, yang sempat hadir, Ketua Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah yang saya hormati beserta seluruh jajaran, jamaah sekalian, hadirin
yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh maaf dari tadi saya balik-balikin. Boleh sementara salah orang kira saya bukan tamu. Dengan izin dan kuasa Allah, di hari ini, hari Kamis tanggal 21 bulan Syawal 1444 Hijriah, dengan maha kuasanya Allah kita kembali dipertemukan di masjid ini, di tempat yang penuh berkah ini. Satu saat nanti tempat ini akan menjadi tempat yang bersejarah dan tempat yang penuh kenangan bagi kita yang pernah singgah di tempat ini. Jangankan bapak-bapak yang pernah tidur dan berhari-hari di tempat ini, saya yang cuman kadang jadi tamu di tempat ini, kalau selama tidak kesini kadang-kadang rindu juga. Kemarin di Batu Da'a Pantai, Kayu Bulan, saya ceramah takziah, ketemu dengan mantan santri dari pesantren At-Taubah. Saya bilang, ini santri luar biasa, dari pertama masuk sampai terakhir kelas 2 terus. Tidak pernah jadi kelas 3. Dan beliau katakan bahwa beliau rindu dengan tempat ini, rindu bersuah, karena dengan tempat ini merubah kepribadian, merubah iman kita, merubah keseluruhan dari jiwa kita, dari yang buruk insya Allah menjadi yang lebih baik. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat dan kaum keluarganya sekalian. Semoga syafaat Rasulullah tercurah kepada kita yang berusaha untuk konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Masih ada sisa-sisa Ramadan. Kalau 21 Syawal berarti masih ada sekitar 8 hari atau 9 hari kita ada di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri kullihi. Orang yang puasa Ramadan secara penuh itu cuma 2, kalau bukan 29, 30, bukan yang 3 hari. Dari penjelasan tentang puasa Syawal ini, cuman Nabi bilang man shoma ramadhana, yang puasa Ramadan. Jadi yang dia punya puasa 29 atau 30 hari kecuali dia sakit. Karena kemarin ada orang yang bertanya sama saya, pikasan di rumah, bagaimana itu puasa Syawal? Terangkan kamar dulu bagaimana itu puasa Syawal. Saya langsung bilang, tipe amba tanya puasa Syawal, tipe punya puasa cuma 3 hari saya tahu. Itu pun 3 hari dipaksa, mulai 2 hari sebelum orang berpuasa dipaksa puasa duluan. Pertanyaan ini aneh, amah itu puasa Syawal. Orang yang puasa 29 atau 30 hari, summa atba'ahu sittan min syawalin, kemudian dia tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pahala. Kalau hitung-hitungannya, al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan yang kita lakukan diganjar 10 oleh Allah. Kalau 30 kali 10 berarti 300, tambah 6 kali 10 berarti 60. Jadi puasa 36 hari Allah ganjar sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun.
sama dengan orang yang berpuasa selama 360 hari. Jadi ini maha kuasanya Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umur yang pendek. Badan yang kecil pendek juga. Tidak model umur lo nabi yang lain. Umur lo Nabi Musa itu, Nabi Musa itu 400 tahun. Umur Nabi Ibrahim itu 700 tahun. Umurnya Nabi Nuh itu 900 tahun. Umurnya Nabi Adam ada 1000 tahun lebih. Umurlah umat Nabi Muhammad, Nabi bilang a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku cuman 60 atau 70 tahun. Itu pun ada yang 30 tahun mak dunggal kolesterol, mak dunggal asam urat, mak dunggal vertigo lah hepo. Tapi dengan umur yang singkat itu, kita orang juga tidak diberikan beban yang berat. Kalau umat-umat yang lain dorong punya sambayang, ada yang sampai 1 hari 1 malam mau ruku atau sujud. Kalau kita orang sedang bertarwih 20, ada yang masih balik jadwal dulu. Bisa pakai jadwal sebentar malam. Oh, loading ini anak yang sambayang. Tidak ada di At-Taubah yang begitu. Tidak ada yang mengaku. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan umur yang pendek, dengan amalan yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan-kelebihan. Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dari umat-umat yang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, inni a'taita Muhammadan nurani. Wahai Nabi Musa, aku akan memberikan 2 cahaya kepada umat Nabi Muhammad. 2 cahaya tersebut belum pernah aku berikan ke umat-umat yang lain, dan 2 cahaya tersebut dapat memadamkan 2 kegelapan. Nabi Musa bilang, ya Allah, bikin kamari anak ini umat Nabi Muhammad. Allah bilang tidak boleh, antum nabi dan antum punya umat tersendiri. Apa 2 kelebihan umat Nabi Muhammad, 2 cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah nural Qur'ani wa nura Ramadan. Yang pertama adalah cahaya Al-Qur'an, dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. 2 cahaya ini kemudian dapat menutupi 2 kegelapan. Yang pertama adalah zulumatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di saat hari kiamat. Maka bersyukur kita hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menjadi umat Nabi Muhammad dan masih diberikan umur panjang sampai berada di bulan Syawal ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, memang di bulan Syawal ini, Syawal itu bermakna irtafa. Irtafa itu artinya meningkat. Amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan itu akan terlihat berhasil atau tidak. Kelihatannya di mana? Di 12 bulan ke depan. Ini baru bulan pertama, baru di bulan Syawal. Kalau almarhum Pak Kiai Haji Assalam Muhammad bilang, tahu putih tohi polanga ketika dalam keadaan lapar, ramai sekali mau pergi di masjid Ramadan itu, ya kan? Coba lihat, ketika kita orang dalam keadaan lapar dan dahaga luar biasa, orang berbondong-bondong pergi di masjid saat Ramadan. Lipa Assalama putih malu butuh hemat mongoli ya, madi duhe ontong atau tihi. Ketika sudah dalam keadaan kenyang, ketika dalam keadaan berbuka, so tidak ada lagi yang dapat di masjid. Maka ini hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah oleh para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali, beliau
mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang salah di umat Nabi Muhammad SAW pasca bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah, yang salah itu adalah anggapan bahwa kita orang ini so kalar beribadah karena so selesai bulan Ramadan. Kita orang menganggap beribadah hanya khusus bulan Ramadan, dan setelah Ramadan kita orang so tidak ada kewajiban beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu tidak lama. Cuman sampai kapan? Sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-yaqinu bermakna al-maut. Al-yaqin itu bermakna kematian. Orang mau beribadah sama Allah Subhanahu wa taala tidak lama, cuman sampai datang kematian. Maka Ramadan bukan akhir kali kita beribadah, tetapi keberhasilan Ramadan adalah ketika selesai Ramadan dan ketika akan bertemu dengan Ramadan akan datang, kita orang punya ibadah makin hari makin bertambah. Saya beberapa hari lalu ada dakwah di kabupaten, saya tidak tahu kabupaten mana. Pulang kemari itu sama sholat Isya, saya langsung pergi di masjid sementara azan ini di CB, azan Isya. Karena saya dapat dengar azan, langsung berhenti motor, kasih parkir. Sementara azan, saya sama akhir wudhunya saya. Tidak tahu, baru selesai saya berwudhu, langsung dia qamat ini salat Isya. Jatan maulahiyya melal paisuate. Ternyata saya Riki Kasan hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada jamaah sama sekali di masjid itu. Apa di CB bobo dia dialog itu. Terpaksa saya berdiri di belakang dia, karena so jengkel dia, so kamat duluan, dia suruh imam, saya tidak mau. Pak saja imam saja, saya berdiri di belakang. Semaju Kasan ditampam Mbak Imam akan apa dia bilang? Saw sufufakum, luruskan sab. Saya sebalik, mana ini suruh kasih lurus ini pas saya sendiri, tanpa tabengko saya ini ada berdiri. So kasih lurus, saya lurus Pak. Dia tambah takarabu, rapatkan sab. Kasih rapat bagaimana ini saya bagian begini. Terpaksa saya maju sama-sama dengan dia di mihrab, sebab sorong Kasan di pinggir dia lagi. Habis sambayang hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada biar bos satu orang yang datang di masjid itu. Oh, saya so puji-puji, berarti luar biasa tipe imam ini. Saya bilang sama dia, "Oh, tunggu dulu, anak mau bikin keributan dulu di masjid ini. Mau cari mana ketua takmirul masjid di sini, mau suruh tanggung jawab sama dia. Kalau jadi ketua takmirul masjid harusnya bisa bapak kamar jamaah. Jangan ati-boti opa ini." Selesai salam, sholat sunnah, saya baca tangan dengan dia. "Opa, yo Ustaz, saya mau undang kamar, saya mau pergi di rumah lo ketua takmirul masjid. Mau tanya ketua takmirul masjid, intan tuh ada tidur, dia tidak jaga pangga ini jamaah." Dia opa bilang, saya ini ketua takmirul masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti hati dia yang buka masjid, dia yang batoki beduk, dia yang azan, dia yang imam, dia yang doa, dia yang tutup masjid, dia yang tutup pagar. Selesai. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan bukan akhir daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, masih ada 7 atau 8 hari ibadah yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Malah menurut ulama fikih makruh kita puasa hari ini, kan misalnya hari ini hari raya, misalnya hari Jumat atau hari Sabtu hari raya, baru besok hari Ahad kita orang sepuasa Syawal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu. Kan 6 hari. Senin, Selasa,
hari Sabtu toh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu menurut ulama fikih puasa yang berturut-turut seperti itu dihukumi makruh, tidak boleh. Tidak bolehnya adalah karena baru selesai puasa Ramadan, baru kita orang semua kasih lanjut 6 hari, semua hampir sama dengan puasa wajib. Maka yang paling bagus diantara itu adalah puasa paling bagus di akhir-akhir bulan Syawal seperti ini. Atau kalau masih mau dapat iki, insya Allah kita orang puasa jangan berurutan. Hari ini puasa, besok pun tidak puasa, lusa puasa, berikut tidak puasa, berikut puasa. Usahakan seperti itu. Tapi karena ini boleh 6 hari atau boleh 7 hari di bulan Syawal ini, maka seboleh kita orang puasa berturut-turut mengejar puasa yang 1 tahun itu, pahala seperti pahala satu tahun. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesalahan kita ketika Ramadan berakhir, kita punya semangat untuk beribadah juga kendor. Ini paling banyak sekali terjadi. Apa kabar kita orang punya Quran yang kemarin selama Ramadan kita hatamkan berulang-ulang? Apa kabar kita punya sholat malam yang selama Ramadan kemarin kita sering lakukan? Apa kabar kita punya sholat duha yang setiap pagi sering kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hal itu masih terus berlanjut atau sudah potong karena Idul Fitri kemarin? Lanjut? Masih ada? Alhamdulillah. Karena jujur Ramadan kemarin ini la ilaha illallah, banyak sekali perkara yang jadi. Orang punya semangat ibadah kalau yang lalu 10 hari pertama, cuman 10 hari pertama rame, DP berikut 11 dan seterusnya semula sunyi. Tahun ini saya lihat kesan anggu buat 3 hari atau buat 2 hari rame, setelah itu sunyi. Bayangkan orang yang berjual makanan di siang hari Ramadan saja, tidak malu-malu buka warung untuk jualan makanan di siang hari Ramadan. Saya ada bosok tanya, ibu, Islamu ti ibu, Islamu Ustaz, jatah ibu tahi puasa wa uti ibu hempot talelau alola. Dia punya jawaban ke saya luar biasa. Saya punya alasan 2 Ustaz. Yang pertama, tahun ini uang pakat sekali Ustaz. Saya mau kasih makan apa, saya punya anak-anak di rumah, kalau tidak lewat saya jualan. Lewat apa saya mau bayar akan zakat fitrah kalau tidak lewat jualan. Yang kedua, saya punya alasan, saya mau jual ini Ustaz, tujuan saya bukan mau jual sama orang-orang yang puasa, tapi yang saya mau jual akan yang pertama, ada anak-anak yang memang belum wajib puasa, ada ibu-ibu yang tidak wajib puasa karena ada halangan, ada orang-orang sakit, ada orang-orang yang di luar Islam yang tidak wajib puasa. Orang yang saya jual akan Ustaz, saya langsung agak DP warung. Ini yang ada duduk ini, kaki yang dapat lihat itu ada sakit orang. Kaki yang dapat lihat yang di atas dapat lihat kamar DP asap. Ada sakit orang ibu. Saya tidak tahu Ustaz, saya tidak bertanya. Hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang para kololo. Kemarin saya tidak terlambat datang begitu di qamat di Masjid Agung Baitur Rahim. Salat subuh. Di pinggir list saya ini saya tahu terlambat 1 rakaat. Karena begitu rakaat kedua dia datang di pinggir risa dan langsung masbuk. Setelah salam kiri dan salam kanan, saya sedudu tasyahud. Di Allah ini sedudu dengan saya tasyahud sama-sama, kan memang begitu. Begitu imam salam kiri dan kanan, dia Allah sebaiknya salam kiri dan kanan. Saya karena merasa punya kewajiban mengingatkan ke dia, saya kasih ingat, Pak, tak tinggal 1 rakaat Pak, baru 1 rakaat Pak subuh. Dia ada harga saya punya muka, apa dia jawab sama saya? Boleh itu, sedangkan yang lain ada tidur di rumah.
Saya bilang malanti ngolok ti. So kuat itu wali mah yang bola tahu itu lihat belelio. Hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang punya semangat tidak boleh kendor ba'da Ramadan. Yang ketiga hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, kita orang ini masih tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ada yang bilang alhamdulillah sokalar poli bulan sambayang. Bersyukur dia hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, berakhir bulan Ramadan, bahkan dia bilang alhamdulillah sokalar poli bulan sambayang. Berarti dia maksud yang sambayang hanya di bulan Ramadan. Setelah itu dia kembali seperti biasa, mau suka sambayang kalau tidak. Yang sampai hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, kita orang termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang Arab bilang laisal Eid liman labisahul jadid. Hari raya itu bukan orang yang ada pakai baju baru. Innamal Eid liman taqwahu jadid. Sesungguhnya hari raya itu adalah orang-orang yang dia punya takwa kembali terbarukan. Dia punya iman kembali dia charge selama bulan Ramadan. Dia rindu dengan bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama sufi itu dorang bilang setelah bulan Ramadan, dorang 6 bulan berikut dorang minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diterima. Dorang berdoa sama Allah supaya Allah terima ibadah Ramadan. Jadi selama 6 bulan dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan itu dorang tiap malam berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina fi syahri Ramadan. Ya Allah, terima salat kami, puasa kami, seluruh ibadah kami di bulan suci Ramadan. Dia suruh terima sama Allah. Kemudian 6 bulan berikut dari bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan, dorang minta sama Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan itu bukan akhir daripada beribadah. Ramadan itu bukan akhir daripada kita punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Ramadan itu bukan akhir daripada kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ba'da Ramadan, ketika Ramadan datang sampai Ramadan berlalu, sampai insyaallah kita bertemu dengan Ramadan akan datang, kita orang punya iman tiap hari makin bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang tidak stabil orang beriman terus, tidak. Tidak ada orang yang tiap hari dia punya iman stabil terus, tidak ada. Al-imanu kata Nabi yazidu wa yanqus. Iman itu kadang dia terangkat, kadang dia naik. Wa yanqus, kadang juga dia akan turun voltasenya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan naik dengan ketaatan kepada Allah, dan iman itu akan turun karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini masih akhir-akhir bulan Syawal, kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berdoa semoga seluruh amalan Ramadan yang telah kita lakukan kemarin terterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga kita akan berdoa bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, insyaallah bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa hal ini yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas penghargaannya yang diberikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan yang kita lakukan di sore hari ini pertemuan yang penuh rahmat, dan berpisah kita dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
على هذه النيات ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيها ولا معنا سقي ولا محروما. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا واستجب دعاءنا واشف مرضانا قريب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين المسلمات المؤمنين من الأحياء منهم والأموات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا أن هدينا إلى قوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.